Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini. Belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol.
seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Belajar asik, kamu bisa, saya bisa. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aduh, ngeri banget ya harus sampai operasi. Ngeri banget, Bol. Ada lagi nih penyakit yang namanya sembelit. Sembelit adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh pengerasan feses yang berlebihan, sehingga sulit dikeluarkan meski sudah waktunya. Nah, cara mencegah sembelit adalah dengan rutin mengkonsumsi buah-buahan, sayur-mayur, atau makanan yang banyak mengandung serat, serta rajin minum air putih. Kalau tifus, kamu tahu nggak Pipo? Seingat aku, tifus adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan infeksi bakteri. Hal yang menyebabkan penyakit tifus adalah tidak terjaganya kebersihan makanan dan minuman yang dimakan. Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh menggigil, lemah dan disertai mual, demam tinggi yang membuat penderita mengigau,
Dan punggung terasa sakit, kadang disertai diare atau sembelit. Penderita tifus yang sudah parah perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Belajar asik, kamu bisa, saya bisa. Halo teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kali ini kita akan membahas bagian kesukaanku, yaitu makanan. Hehehe. Gak cuma makanannya aja loh, Bol, tapi juga pengaruhnya terhadap sistem pencernaan kita. Kamu tahu nggak, Bol, kalau makanan adalah sumber energi untuk kegiatan sehari-hari. Makanan juga membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita loh, Bol. Nah, agar semua fungsi dapat dicapai, kita harus makan makanan yang bergizi. Kalau nggak salah, makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral kan? Betul itu, Bol. Berdasarkan fungsinya, kandungan gizi tersebut dibagi menjadi 3 golongan, yaitu zat tenaga yang terdiri atas karbohidrat dan lemak, zat pembangun yang terdiri atas protein dan mineral, dan zat pengatur yang terdiri atas mineral, vitamin, dan air. Emang kamu tahu gunanya masing-masing gizi itu? Tentu saja, Bol. Nih ya, kalau karbohidrat itu sumber tenaga bagi tubuh. Tubuh membutuhkan karbohidrat sebagai sumber tenaga untuk segala kegiatan sehari-hari seperti bekerja, berlari, belajar, dan sebagainya. Oh, lalu makanan yang mengandung karbohidrat itu apa aja, Lula? Biasanya makanan pokok seperti nasi, jagung, terigu, dan kentang mengandung karbohidrat yang tinggi. Ada juga makanan lain seperti gula pasir, roti, dan coklat. Oh gitu, kalau lemak ada fungsinya nggak? Aku punya banyak loh, apalagi di perutku. Hahaha. Tentu saja ada. Lemak itu gunanya sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelumas persendian tubuh, menghaluskan kulit, dan sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Cadangan makanan? Iya, Bo. Jadi kalau persediaan karbohidrat kita sudah habis, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga berikutnya. Dan kamu tahu gak, Bo? Lemak itu ada 2 jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, misalnya kelapa, margarin, kacang tanah, kemiri, dan buah alpukat. Sedangkan lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, misalnya daging, minyak ikan, susu, keju, dan mentega. Wah, kalau lemak sih, aku paling suka keju dan susu. Kalau protein fungsinya apa, Lula? Nah, kalau protein berfungsi sebagai bahan pembangun sel-sel baru bagi pembentukan jaringan-jaringan tubuh, pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, dan zat pembangun tubuh.
Protein juga dibedakan menjadi 2 jenis, Bo, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati terdapat pada kacang-kacangan, jagung, tempe, tahu, dan sayur-sayuran berwarna hijau. Sedangkan protein hewani berasal dari hewan, misalnya susu, ikan, udang, dan daging. Aku jadi lapar ngebahas makanan terus. Emangnya kapan kamu gak lapar, Bo? Hihihi. Nah, selanjutnya kita mau bahas mineral nih. Tapi tunggu di video berikutnya ya. Belajar asik, kamu bisa, saya bisa. Teman-teman, masih ingat kan kandungan gizi dalam makanan di video sebelumnya? Semua gizi itu harus kita penuhi dengan cara mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung semua kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Namun, kebutuhan gizi setiap orang berbeda-beda. Misalnya, pekerja berat seperti kuli bangunan, atlet, dan petani memerlukan energi yang lebih besar daripada karyawan swasta. Kenapa sih gizi kita harus seimbang? Soalnya kita bisa terkena malnutrisi. Itu loh penyakit yang timbul karena ketidakseimbangan zat makanan yang diserap oleh tubuh. Wah, bahaya sekali. Iya, Bol. Makanya kita harus tahu gizi yang ada di makanan kita. Pertama, makanan pokok yang adalah sumber karbohidrat. Contohnya nasi, jagung, sagu, kentang, dan gandum. Kedua, lauk pauk yang adalah sumber protein, lemak, dan mineral. Contohnya ikan, daging, telur, dan tempe. Ketiga, sayuran yang adalah sumber vitamin dan mineral. Contohnya bayam, kangkung, wortel, dan brokoli. Keempat, buah yang adalah sumber vitamin, mineral, dan air. Contohnya papaya, semangka, mangga, jeruk, dan pisang. Semua itu disebut dengan menu 4 sehat. Biar jadi sempurna, kita perlu minum susu. Susu adalah makanan pelengkap kelima. Nah, kalau menu 4 sehat tadi ditambah dengan susu, maka jadi deh menu bergizi seimbang yang dinamakan menu 4 sehat 5 sempurna. Begitu sih, aku yakin. Setiap hari makananku udah 4 sehat 5 sempurna. Tapi, kamu yakin gak makananmu sudah diolah dengan benar? Memangnya yang benar itu maksudnya kayak apa? Jadi gini, Bo. Selain seimbang, kita juga harus memperhatikan kebersihan makanan juga. Dari pengolahan sampai penyajian, baik yang masih berupa bahan mentah maupun makanan yang sudah matang. Pokoknya harus dipastikan higienis. Bahan makanan seperti sayuran, daging, atau ikan harus dicuci dulu sebelum diolah. Lalu, agar gizi yang terkandung dalam bahan makanan dapat dipertahankan, kita harus mengolahnya dengan benar. Misalnya, untuk daging harus dimasak benar-benar matang. Sedangkan sayuran jangan dimasak terlalu matang karena dapat merusak gizi. Terus, Bo, makanan yang sudah matang harus disajikan dalam peralatan makanan yang bersih. Oh, kalau itu sih semuanya sudah ibu lakukan. Lagian kata ibuku nih, makanan yang tidak higienis dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut dan berbagai gangguan pencernaan lainnya. Nah, tuh kamu tahu, Bo, kita juga harus perhatiin makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi lagi. Nih ciri-cirinya. Sudah ditumbuhi oleh jamur, sudah dihinggapi kerumunan lalat, sudah berubah warna, dan biasanya menjadi warna-warna mencolok, seperti hijau dan abu-abu. Sudah membusuk, sudah kadaluarsa, sudah tercemari oleh hewan. Misalnya sudah dijilat oleh anjing atau dimakan oleh tikus. Dan terakhir, makanan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya.
Teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan makanan kalian ya. Harus bergizi dan higienis. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Video ini belum lengkap loh. Kalau kalian mau lihat selengkapnya, kalian bisa lihat di aplikasi Saya Bisa. Downloadnya di sini ya. Jangan lupa like, subscribe, and share.